Satu jiwa itu tidak ada harganya, tidak ada harganya. Ini memang luar biasa karena hukum di Arab Saudi kan menentukan siapapun yang divonis mati atau pembunuhan maka kena kisos. Kisos itu hukum nyawa dengan nyawa, tetapi bisa dilakukan diat. Diat itu adalah denda jika pihak keluarga yang dibunuh itu memberikan tanazul atau pemaafan. Untuk Bu Eti ini memang awalnya tinggi sekali, kurang lebih berapa itu, 40 juta. Terakhir akhirnya berhasil 40 miliar. Akhirnya berhasil ke angka 15 miliar. Memang nggak ada harganya, jiwa itu luar biasa. Alhamdulillah di era pandemi ini ada banyak warga kita yang meninggal karena corona, tapi ada satu jiwa yang terselamatkan. Menyelamatkan satu jiwa itu sama dengan menyelamatkan kita semua. Seperti membunuh satu jiwa sama dengan membunuh kita. Itulah inti kemanusiaan. Makanya kami dari pimpinan MPR mengajak selalu mengedepankan kemanusiaan, kegotong royongan di semua situasi, pada siapapun, apalagi kepada pejuang devisa yang bekerja di luar negeri. Bekerjanya cuma 1 tahun 8 bulan. Tetapi di penjaranya 18 tahun. Jadi, dan itu tidak boleh terulang lagi kepada warga kita, saudara kita yang berjuang kemudian di luar negeri, kemudian kena kasus. Yang sesungguhnya kalau itu dibela dari awal, benar cara pembelaannya, benar cara ininya, insya Allah tidak akan kena tuduhan yang luar biasa itu. Beliau dituduh meracun. Padahal pengakuan beliau, kemana dia sama istrinya pergi, makan di restoran, kok tiba-tiba tujuannya beliau meracun majikan. Kemudian anak dia, kenapa agak lama? Saya dengar karena memang salah satu ahli waris yang juga harus menyetujui permaafan itu usianya masih belum akil balik. Jadi menunggu usianya dewasa. Setelah dewasa baru diminta apakah setuju atau tidak dengan diat. Itu namanya hukum negara lain ya, harus dihormati. Jangan nunggu orang balik ya lama. Apalagi kalau masih usia 6 tahun nunggu sampai 15 tahun. Habis itu nunggu nego diplomasi. Kasus serupa masih ada nggak sih Pak Jazil? Kasus serupa kayak Pak? Saya dengar masih ada 7 atau berapa TMI kita yang masih di Saudi. Atau di negara lain Malaysia mungkin bisa tanya ke Menteri Tenaga Kerja. Tapi pesannya adalah bahwa siapapun dan apapun atas nama kemanusiaan tidak boleh ada warga kita yang dihukum vonis atau dihukum ancur, dihukum tinggal dunia untuk kasus yang memang belum clear seperti ini. Beda dengan narkoba ya. Sebenarnya ada nggak sih Pak anggaran untuk berkata menyelamatkan banyak nyawa seperti ini? Sebenarnya advokasi itu. Pemerintah membuat pendampingan saja. Kalau untuk biaya diet nggak ada. Biaya membayar denda, apalagi sebesar itu pasti nggak ada. Makanya inisiator dari teman-teman PKB bersama Lazismu kemudian mengumpulkan, karena ini ditunggu deadline-nya. Itu berapa lama mengumpulkan dana donasi itu? Setelah nego-nego dari 40 miliar ke 20, kita percepat lagi karena turun ke 15. Berapa lama itu? Itu sekitar berapa berarti? 2 tahun, 3 tahun. Lama juga ya. Makanya yang membantu Bu Eti ini sebelumnya fraksi PKB, anggota fraksi PKB, fraksi yang lalu, bukan yang hari ini. Kalau hari ini sudah di-stop, cuma proses untuk mengeluarkan. Ada coba kerjasama sama pihak asuransi Ada. Pak? Oh, misalkan mereka asuransi diat meng-cover tapi nggak bisa meng-cover itu. Diat nggak bisa. Cover diat nggak ada. Kalau cover kecelakaan mungkin ada. Itu di tenaga kerja ya. Tapi cover untuk diat di pendampingan Kemenlu juga hanya mendampingi proses peradilannya. Kalau diat ya dibebankan kepada Bu Eti sebenarnya. Tapi apa iya Bu Eti sanggup, nggak mungkin dengan keluarganya. Berarti selama ini banyak nyawa yang diselamatkan dari hasil patungan.
Hasil patungan dan nego. patungan dan nego. Iyalah. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian apa kan bisa juga minta ikut membantu. Tapi kalau khusus dari spesifik pemerintah, pastinya ada di slot anggaran ya, saya tidak tahu kalau itu. Karena itu kan nggak diprediksi. Nggak mungkin ada slot anggaran yang diprediksi untuk kasus-kasus. Tapi Bang, dengan adanya kasus ini, mungkin MPR sendiri akan mendorong pemerintah untuk memberikan kayak kalau ada kasus-kasus seperti ini. Justru sebenarnya mulainya dari sebelum pemberangkatan. Jadi kesiapan tenaga kerja kita untuk menjadi tenaga kerja itu penting. Sehingga tidak terjadi kasus yang awalnya dari kesalahpahaman